Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, thumma amma ba'd. Masih melanjutkan pembahasan berkaitan dengan permasalahan bahwasanya realisasi amal itu adalah sebuah konsekuensi yang tidak bisa dipisahkan dari hakikat keimanan. Kemudian di sini Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab menyinggung bahwasanya realisasi dari syahadat la ilaha illallah itu bukan sekedar diucapkan belaka. Kemudian beliau memaparkan bahwasanya kaum munafikin mereka itu mengatakan la ilaha illallah. Tapi walaupun begitu mereka fid darkil asfali minan nar, di kerak neraka yang paling dalam. Kemudian masih dalam menjelaskan karakteristik orang-orang munafik di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala ma'a kaunihim yusalluna wa yatasaddaquna. Qala syarih hafizahullahu ta'ala al-munafiquna yusalluna wa yatasaddaquna wa yakhrujuna lil jihadi ma'a rasuli sallallahu alaihi wasallam fi dhahiri walakinnahum munafiquna fi qulubihim wa hum yaquluna la ilaha illallah wa lam tanfa'uhum. Lam penjazm. Lam tanfa'hum. Naam. Baik. Qala al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan, orang-orang munafik mereka mengatakan la ilaha illallah. Tidak cukup dengan mengatakan, bahkan mereka realisasikan dengan amalan. Ma'a kaunihim yusalluna wa yatasaddaqun. Dan juga keberadaan mereka itu salat dan mereka itu bersedekah. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, al-munafiquna yusallun wa yatasaddaquna wa yakhrujuna lil jihadi ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam fi dhahir. Ma'ruf disebutkan dalam hadis-hadis dan di dalam ayat bahwasanya kaum munafik, orang-orang munafik itu mereka juga menegakkan salat. Mereka juga bersedekah. Bahkan mereka keluar berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam fi dhahir, tapi itu secara zahir. Ini menunjukkan bahwasanya syarat mutlak i'tibaru kauni syakhsi musliman an ya'mal walau fi dhahir. Ini dalil yang menjelaskan bahwasanya syarat mutlak untuk seseorang itu teranggap sebagai seorang muslim, dia harus beramal dengan amalan-amalan jawarih, amalan zahir, walau dalam kepura-puraan. Kenapa? Kalau amalan itu tidak dibutuhkan, orang munafik ngapain berlelah-lelah harus berpura-pura melakukan sholat, harus berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, harus bersedekah. Naam. Ini menunjukkan bahwasanya amalan itu sesuatu yang fundamental dalam keutuhan keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun." Allah menjelaskan di sini bahwasanya di sana ada orang-orang munafik, mereka salat dan mereka juga berinfak. Tapi disebutkan di sini salat mereka itu dalam keadaan bermalas-malasan dan infak mereka pun dalam keadaan terpaksa. Kemudian dijelaskan, tidaklah mencegah untuk diterima amalan mereka itu, kecuali karena mereka kufur terhadap Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang munafik adalah orang-orang yang juga beramal. Alladzina hum an salatihim sahun. Berarti mereka salat. Naam. Alladzina hum yura'un. Yang mereka itu riya dalam salatnya. Naam. Walakinnahum munafiquna fi qulubihim wa hum yaquluna la ilaha illallah wa lam tanfa'hum. Tapi mereka munafik di dalam hati-hati mereka, dalam keadaan mereka mengucapkan la ilaha illallah, plus ditambah mereka juga beramal amalan yang zahir, tapi itu tidaklah memberikan manfaat pada mereka. Jika ini keadaan orang-orang munafik di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mereka itu menunjukkan beramal dengan amalan-amalan yang zahir, bagaimana keadaannya dengan orang-orang munafik yang ada di masa ini dalam keadaan mereka itu menampakkan kebencian terhadap syariat Allah. Itu pertama. Yang kedua, lisan makolnya, lisan halnya, keadaan mereka menunjukkan ketidakrespekan terhadap syariat Allah. Penistaan terhadap syariat Allah, ditambah lagi mereka bukan orang-orang yang merealisasikan amalan-amalan yang zahir. Kebanyakan mereka mungkin tarikus shalah, meninggalkan salat. Jika keadaan orang-orang munafik di masa itu seperti itu, bagaimana dengan keadaan orang-orang munafik di masa ini? Baik. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala walakin al-muradu qawluha ma'a ma'rifatiha bil qalbi wa mahabbati ahluha wa baghadu man khalafaha wa mu'adatuhu. Naam. Qala syarih hafizallahu ta'ala al-muradu min la ilaha illallah qawluha bil lisani ma'a i'tiqadil qalbi biha wal amalu bi muqtadaha
وموالاة Muwalah. أهلها Mudhaf ilaihi. وموالاة أهلها ومعاداة من خالفها وهذا هو الحب في الله والبغض في الله وبغض في الله هذه كلها من مقتضى لا إله إلا الله ولهذا قالوا لا إله إلا الله لها Laha سبعة شروط نظمها بعض العلماء بقوله علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها زاد الشيخ سعد ابن عتيق رحمه الله شرطا ثامنا فقال وزيد ثمينها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أولها. Naam, هذا بيت يحفظ ya ikhwah. Dihafal syarat la ilaha illallah, sahal insyaallah. Baik. وركن لا إله إلا الله هما النفي والإثبات فلا يكفي النفي ولا يكفي الإثبات بل لابد من الاثنين. نعم. طيب. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ولكن المراد قوله مع معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة أهلها وبغض من خالفها ومعاداته. Akan tetapi yang dimaksud dengan ucapan la ilaha illallah itu harus disertai dengan ma'rifah, pengetahuan, pemahaman dengan hati dan kecintaan. Wa mahabbatiha, ay kecintaan terhadap la ilaha illallah. Wa mahabbati ahliha, loyalitas terhadap ahli tauhid. Naam, itu konsekuensi. Wa bughdhi man khalafaha, dan benci, enggak suka, enggak respect terhadap orang-orang yang menyelisih tauhid. Wa mu'adatihi, menunjukkan, menampakkan permusuhan terhadap orang-orang yang menyelisih tauhid. Ini konsekuensi dari la ilaha illallah, al-bara'a min asyirki wa ahlihi. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, al-muradu min la ilaha illallah qauluha bil lisani ma'a i'tiqadil qalbi biha wal amali bi muqtadaha wa muwalati ahliha wa mu'adati man khalafaha. Yang dimaksud dengan la ilaha illallah itu ucapan dengan lisan disertai keyakinan di dalam hati terhadap la ilaha illallah itu. Dan pengamalan dengan tuntutan, konsekuensi dari tuntutan la ilaha illallah itu ditunaikan, diamalkan, diwujudkan. Kemudian berloyalitas kepada ahli tauhid dan memusuhi orang-orang yang menyelisih tauhid. Wa hadha huwal hubbu fillah wal bughdhu fillah. Dan ini yang dinamakan dengan cinta karena Allah dan benci karena Allah. Dan ini al-wala wal bara, ini termasuk dari perkara yang fundamental setelah at-tauhid, karena dia adalah konsekuensi dari tauhid itu sendiri. Hadhihi kulluha min muqtada la ilaha illallah. Jadi semuanya ini al-wala wal bara dan realisasi keimanan terhadap la ilaha illallah dengan diamalkan, ini semua adalah tuntutan dari la ilaha illallah. Walihada qalu, oleh karena itu para ulama berkata la ilaha illallah laha sab'atu syurutin. La ilaha illallah itu memiliki 7 persyaratan dan syarat sebagaimana dijelaskan oleh ahli usul. Ma yalzam min adamihi al-adam, segala sesuatu yang melazimkan ketidakadaannya itu ketidakadaan. Maka la ilaha illallah memiliki 7 persyaratan, dan 7 persyaratan ini diambil dari tatabbu wal istiqra terhadap dalil-dalil syariat. Nadhamaha ba'dul ulama'i biqaulihi, sebagian ulama membuat bait-bait syairnya, membuat mandumahnya untuk mudah dihafal dengan ucapannya ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Ilmu yang pertama, ma'rifatu, makna dari la ilaha illallah, mengilmui sebagaimana Allah katakan fa'lam annahu la ilaha illallah, ilmuilah bahwasanya la ilaha illallah. Kemudian yaqin, harus disertai dengan keyakinan. Ilmu tadi menafikan apa? Menafikan kejahilan terhadap makna la ilaha illallah. Kemudian berikutnya yaqin, dan yakin ini menafikan syak, keraguan. Kemudian ikhlas, dan ikhlas menafikan syirik. Ikhlas maknanya memurnikan segala bentuk dan wujud peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Man qala la ilaha illallah mukhlishan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan mukhlishan, ikhlas. Wa sidquka, sidqu, jujur, menafikan al-kadzib. Naam, sebagaimana orang-orang munafik, mereka kadzibun. Mahabbatin, konsekuensi dari la ilaha illallah harus disertai dengan mahabbah. Bagaimana antum ahlu tauhid mengikrarkan la ilaha illallah kemudian tidak ada sedikit pun kecintaan terhadap
Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya. Ini menafikan wanqiyadin dan ketundukan. Inqiyad bi ta'ah dengan mengamalkan tuntutan dari la ilaha illallah. Wal qabul ilaha dan menerima secara keseluruhan. Al qabul menafikan, ar-rad menolak, membantah. Naam. Zada Syekh Sa'dun ibn Atiq rahimahullah syartan thaminan. Syekh Sa'ad ibn Atiq ini guru dari Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh Mufti Kerajaan Saudi Arabia yang pertama. Beliau menambahkan syarat yang ke-8. Pada hakikatnya syarat yang ke-8 ini masuk ke dalam 7 syarat yang telah lalu. Hanya saja disebutkan untuk memperjelas. Wazida thaminuha al-kufranu minka bima. Ditambah yang ke-8, kekufuran dirimu dengan siwal ilahi minal asya'i qad uliha. Kekufuran dirimu dengan yang selain Allah dari perkara-perkara yang telah dijadikan sebagai ilah. Nah, dan ini konsekuensi al-bara'ah minasyirki wa ahlihi. Wa rukna la ilaha illallah, dan 2 rukun la ilaha illallah huma an-nafyu wal isbat. Rukun dari la ilaha illallah sama. Rukun ta'rifnya, definisinya sama dengan syarat. Yalzam min adamihil adam. Melazimkan ketidakadaannya tidak ada. Wa rukna la ilaha illallah huma an-nafyu wal isbat. Adapun rukun dari la ilaha illallah adalah penafian yang pertama, dan yang kedua al-isbat, penetapan. Fala yakfi nafyu, enggak cukup saja kamu menafikan saja la ilaha, wala yakfil isbat, tidak pula kamu menafikan, tidak pula cukup kamu hanya mengisbat. Balla budda minal isnain, bahkan harus 2 ini beriring berjalan bersama. Kalau kamu hanya mencukupkan dengan nafi, maka kamu mulhid, ateis, la ilaha. Seakan-akan kamu menafikan wujud keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang hak, yang berhak, satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Nah, adapun penetapan isbat saja tidaklah menunjukkan kepada at-tauhid, tidaklah menunjukkan kepada hasrul ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum katakan Allah ilah, Allahu ilahun, Allah adalah ilah. Maknanya isbat tapi tidak menunjukkan hasar, pembatasan. Kalau Anda katakan tidak ada yang menulis di dalam kelas kecuali Hasan. Tidak ada yang menulis di dalam kelas kecuali Hasan. Maknanya berarti pembatasan. Bahwasanya tidak ada satupun yang menulis kecuali Hasan. Tapi kalau Anda katakan dengan kalimat isbat, Hasan menulis di dalam kelas. Sifatnya pengkhabaran bahwasanya Hasan sedang menulis di dalam kelas. Tapi tidak melazimkan bahwasanya hanya Hasan yang menulis di dalam kelas. Bisa jadi ada orang lain yang sedang menulis juga tapi tidak dibahas di situ. Nah, maka sighah nafi dan isbat ini hasrun mutlak, pembatasan agar tidak ada celah padanya untuk terkandung ihtimal, kemungkinan bahwasanya di sana ada ilah yang juga berhak untuk diibadahi. Makanya la ilaha haqqun illallah. Tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Harus berjalan beriringan bersama. Baik. قال المؤلف رحمه الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا وفي رواية خالصا من قلبه وفي رواية صادقا من قلبه وفي حديث آخر من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. قال شارح حفظه الله تعالى من قال لا إله إلا الله مخلصا هذا قيد هذا قيد لم يقتصر على قوله من قال لا إله إلا الله بل قال مخلصا من قلبه. لا يكفي أنه يقول لا إله إلا الله حتى يكون ذلك خالصا من قلبه لئلا يكون من المنافقين الذين يقولونها بألسنتهم ولكن لا يقولونها بقلوبهم. ومن قال لا إله إلا الله وكفر بما عبد من دون الله هذا قيد عظيم وهو قوله وكفر بما عبد من دون الله لأن كثيرا يقولون لا إله إلا الله ولا يتركون عبادة القبور ودعاء الأموات والاستغاثة بهم وطلب الحاجات من غير الله. هؤلاء لا تنفعهم لا إله إلا الله لأنهم لم يكفروا بما يعبد من دون لأنهم لم يكفروا بما يعبد من دون الله. نعم. قال Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlishan wa fi riwayatin khalisan min qalbihi wa fi riwayatin sadiqan min qalbihi wa fi haditsin akhar man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini ingin memaparkan penjelasan berkaitan dengan qaid terhadap hadis yang mujmal,
yang menyebutkan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, yang telah lalu. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Mujmal, seakan-akan sudah cukup hanya mengucapkan saja. Di sini Syekh memaparkan bahwasanya Nabi SAW itu menyebutkan dalam hadis-hadis yang lain bahwasanya kalam yang mujmal di awal itu ada kaitnya. Bahwasanya man qala la ilaha illallah dikait mukhlishan, ai dalam keadaan orang yang berbicara ini ikhlas. Ikhlas itu apa? Memurnikan segala bentuk peribadatan hanya untuk Allah. Konsekuensinya kalau dia memurnikan segala bentuk peribadatan hanya untuk Allah, berarti dia kufur dengan selain berarti dia kufur kepada segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Dan di dalam riwayat yang lain khalisan min qalbih, ay menunjukkan bahwasanya khalisan ikhlas disertai dengan i'tiqad di dalam hati, bukan cukup diucapkan belaka. Dan di dalam riwayat yang lain shadiqan min qalbih, ay dalam keadaan shadiqan, jujur dia di dalam hatinya. Wa fi haditsin akhar, dan di dalam hadis yang lain juga man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, ada kaitnya. Tidak cukup hanya mengucapkan la ilaha illallah, harus disertai dengan kufur terhadap apa saja termasuk lafaz-lafaz umum, apa saja yang diibadahi selain Allah, mau makhluk hidup, mau benda mati, mau itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah ataupun tidak, segala sesuatu yang diibadahi selain Allah ini dituntut bagi seorang ahli tauhid untuk kufur terhadapnya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, man qala la ilaha illallah mukhlishan, hadza qaidun, ini kait penting. Naam. Lam yaktasir ala qawlihi man qala la ilaha illallah bal qala mukhlishan min qalbihi. Nabi SAW lam yaktasir, tidak mencukupkan hanya dengan ucapan beliau man qala la ilaha illallah, bal bahkan beliau mengatakan mukhlishan min qalbihi, dikait dalam keadaan memurnikan ikhlas di dalam hatinya. La yakfi annahu yaqulu la ilaha illallah hatta yakuna dzalika khalisan min qalbihi. Enggak cukup seseorang itu hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah sampai ucapan tersebut didasari dalam keadaan dia ikhlas, memurnikan segala bentuk peribadatan hanya untuk Allah, dan didasari dari dasar hatinya. Li'alla yakuna minal munafiqina, agar orang tersebut tidak menjadi seperti orang-orang munafik. Alladzina yaqulunaha bi alsinatihim walakin la yaqulunaha bi qulubihim. Yang mereka orang-orang munafik itu mengucapkan dengan lisan-lisan mereka, tapi mereka tidaklah mengucapkannya dengan hati-hati mereka, tidak meyakini di dalam hati. Wa man qala la ilaha illallah wa kafara bima ubida min dunillah. Siapa saja yang mengatakan la ilaha illallah dan dia kufur dengan segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Ini syarat tauhid mutlak. Maka sangat disayangkan bagi orang-orang yang mengatakan muslim kemudian mengucapkan selamat Nyepi, selamat Waisak lah, selamat perayaan-perayaan orang-orang kufar. Ini jelas-jelas menafikan makna dari tauhid itu sendiri. Ada qaidun azim, maka di sini menunjukkan betapa daruratnya perkara tauhid pada individu setiap muslim, dan betapa jahil terhadap perkara tauhid itu benar-benar merata, menyebar. Ada qaidun azim, dan salah satu sebabnya tersebarnya kejahilan terhadap perkara tauhid adalah pemikiran irja dan membiasakan kaum muslimin itu untuk larut dalam bermudah-mudahan dalam perkara-perkara fundamental dan pokok dalam prinsip-prinsip akidah dan keimanan. Hada qaidun azimun, kait ini penting sekali, agung. Wa huwa qauluhu wa kafara bima ubida min dunillah, dan kufur dengan segala apa saja yang diibadahi selain Allah. Lianna katsiran yaquluna la ilaha illallah, karena kebanyakan orang mengatakan la ilaha illallah. Berarti siapa orang di sini? Adalah orang-orang yang menisbatkan ke dalam Islam, karena enggak ada yang mengatakan la ilaha illallah di masa ini kecuali mereka yang menisbatkan diri ke dalam agama Islam. Ini mereka mengatakan itu, tapi wala yatrukuna ibadatal kubur. Mereka tidak meninggalkan peribadatan terhadap kuburan. Atau jika mereka tidak melakukan peribadatan terhadap kuburan, mereka menganggap biasa, tidak mengingkari orang-orang yang melakukan peribadatan terhadap kuburan. Dianggap masalah khilafiyah, ijtihadiyah. Padahal ini perkara-perkara prinsipil. Wa du'a al-amwat, na'am, dan juga doa-doa kepada mayit. Ada orang-orang yang tidak melakukannya, tapi dia tidak melakukan pengingkaran terhadapnya. Naam. Mereka mentakwil, mereka sedang mentakwil atau berprasangka. Naam. Itu alibi-alibi yang dicari-carikan untuk mereka. Naam. Wal istighatsata bihim, banyak juga orang-orang yang beristighatsah kepada mayit-mayit, kuburan-kuburan orang saleh. Wa talabal hajati min ghairillah, dan meminta hajat kepada selain Allah. Betapa banyaknya ini, meminta kelancaran rezeki, laris dagangannya, laris warungnya, apa namanya itu?
pesugihan, penglaris. Nah, hal-hal yang semacam itu agar dikaruniai keturunan, disembuhkan dari penyakit, dihindarkan dari mara bahaya. Ini semua bentuk-bentuk istighatsah dan meminta hajat kebutuhan kepada selain Allah pada perkara-perkara yang tidak ada yang mampu mewujudkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Haula'i la tanfa'uhum la ilaha illallah. Mereka yang seperti ini tidak bermanfaat la ilaha illallah mereka. Li'annahum lam yakfuru bima yu'badu min dunillah. Kenapa enggak bermanfaat? Karena mereka tidak kufur kepada apa saja yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dikarenakan tauhid itu nafi dan isbat. Naam. Kamu mengisbat saja tidak cukup, harus kamu nafikan. قال المؤلف رحمه الله تعالى إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة. قال الشارح حفظه الله تعالى أكثر الناس يجعلون هذه الشهادة يحسبونها kenapa disukun? يجعلون هذه الشهادة يحسبونها مجرد لفظ يقال باللسان. وكثير من العلماء لا يفهمون معنى لا إله إلا الله وهم علماء في الفقه، علماء في النحو، علماء في الحديث، ولكن أكثرهم ليس له عناية بالتوحيد أو يتعلم عقيدة الأشاعرة وعلماء الكلام التي وعقيدة علماء الكلام kada takdirnya. Berarti ulama'i. وعلماء الكلام التي تقتصر على توحيد الربوبية. نعم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة. Hadis-hadis berkaitan dengan man qala la ilaha illallah tidaklah mutlak bahwasanya man qala la ilaha illallah itu muqayyad dengan amalan sebagaimana datang dalam hadis-hadis yang telah lalu. Di mana hadis-hadis yang telah lalu itu menunjukkan betapa jahilnya kebanyakan mayoritas dari manusia ini terhadap makna dari syahadat la ilaha illallah. Kenapa? Li'anna al-aslu adamul ilm. Hukum secara asal tidak ada ilmu. Makanya Allah katakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Tapi Allah kasih fitrah di dalam setiap sanubari, setiap manusia itu. Bahwasanya Rabbnya, jibiliyahnya mereka itu terpatri bahwasanya dari perkara rububiyah mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah sang pencipta alam semesta. Tapi itu saja tidak cukup, makanya diutus para rasul dan para nabi untuk menyadarkan mereka bahwasanya la ilaha illallah. Zat satu-satunya yang menciptakan alam semesta itu, berarti konsekuensinya dialah juga satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Naam. Makanya al-aslu jahalah, hukum asalnya al-aslu adamul ilm. Maka Allah perintahkan adamul ilm, ketidakadaannya ilmu, bukan terus kamu berpangku tangan ya sudah. La, Allah perintahkan di situ fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ilmuilah. Dan Allah mengutus para nabi, Allah mengutus para rasul untuk menegakkan hujah bagi umat manusia. Baik. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, aktsarun nasi yajhaluna hadhihi syahadata yahsabunaha mujarrada lafdhin yuqalu bil lisan. Kebanyakan manusia jahil terhadap makna syahadat. Mereka menyangka bahwasanya syahadat itu ya sudah sekedar diucapkan dengan bibir saja. Wa katsirun minal ulama'i la yafhamuna ma'na la ilaha illallah. Dan kebanyakan dari ulama, ahli-ahli ilmu, orang yang menisbatkan ke dalam ilmu, kebanyakan mereka juga tidak memahami makna la ilaha illallah. Kalau seperti ini keadaannya orang-orang yang menisbatkan kepada ilmu, lantas kira-kira bagaimana keadaan orang-orang awamnya? Wahum ulama'u fil fiqh. Sementara mereka itu ulama loh dalam fikih. Nah, makanya banyak dari para ulama madhab, ulama madhahib yang berkecimpung dalam luas pemahamannya dalam fikih, tapi dalam perkara tauhid mereka jatuh padanya. Nah, makanya kebanyakan dari ulama madhab banyak yang berakidah asy'ariyah, terjatuh dalam perkara-perkara tauhid uluhiyah. Nah, ulama fil fikih, sebagaimana juga kita tahu bahwasanya cikal bakal pemikiran irja muncul dari salah seorang fuqaha masyhur, nah, yang mengeluarkan definisi amal dari keimanan. Nah, ulama fil nahwi, pakar nahwu, tapi jatuh dalam permasalahan akidah
Banyak. Mereka katakan la ilaha illallah. La ilaha takdirnya mawjudun, khabarnya. Ilaha isim la, khabarnya mawjudun. Illallah. La ilaha mawjudun illallah. Dan ini terjatuh dalam akidah wahdatul wujud. Tidaklah ilah-ilah yang ada itu semua kecuali Allah. Jadi kalau orang menyembah pohon, maka pohon itu adalah hakikat Allah. Orang menyembah batu, maka batu itu adalah hakikat Allah. Kenapa? Karena la ilaha mawjudun. Setiap ilah yang mawjud, maka itu adalah Allah. Nah, ada penafsiran dari la ilaha mawjudun illallah. Maka jatuh beberapa ulama terhadap pemahaman wahdatul wujud. Padahal mereka pakar dalam nahwu. Nah, jadi antum jangan sok-sokan kalau masih belajar nahwu. Nah, jangan pernah merasa cukup. Wa ulama fil hadis, ulama fil hadis banyak pakar hadis bermadzhab Asy'ariyah jatuh dalam pembahasan berkaitan dengan irja, jatuh dalam perkara-perkara tauhid uluhiyah. Na'am, walakinna aktsarahum laisa lahu inayatun bitauhid. Sebabnya itu semua karena kebanyakan mereka tidak memiliki perhatian terhadap tauhid. Dipikir tauhid itu ma'ruf lah tauhid. Na'am. Kenapa? Karena mereka terbetik di dalam benak mereka tauhid itu ya perkara-perkara rububiyah. Sesuatu yang telah terpatri di dalam sanubari. Au yata'allamu aqidatal asy'ariyah, atau mereka mempelajari akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah dalam permasalahan iman mereka Murji'ah. Mereka Murji'ah. Murji'ah apa mereka? Murji'ah Asy'ariyah. Apa keyakinan mereka dalam permasalahan iman? Al-iman itu i'tiqadun bil qalb faqat. I'tiqadun bil qalb. Tidak butuh kepada realisasi amalan, tidak butuh untuk diucapkan. Maknanya tidak butuh bukan lantas tidak diucapkan. Dalam artian kalau tidak diucapkan sudah sah keimanan. Itu menurut mereka. Ini Murji'ah Asy'ariyah. Dan dalam permasalahan tauhid, kalimat la ilaha illallah, mereka menafsirkan la ilaha illallah sebagai la rabb atau la khaliq illallah. Tidak ada sang pencipta kecuali Allah. Begitu pula ulama al-kalam, para ahli filsafat, allati taktasiru ala tauhid rububiyah, yang mereka membatasi penafsiran la ilaha illallah hanya pada permasalahan rububiyah. Antum lihat sekarang orang-orang yang menisbatkan ke dalam akidah Asy'ariyah. Makanya mereka tidak pernah sedikit pun menyinggung permasalahan-permasalahan kesyirikan, permasalahan-permasalahan yang seperti meminta keberkahan, berdoa kepada kuburan-kuburan, kepada mayit-mayit. Mana pernah ada muncul kritikan dari orang-orang yang menisbatkan kepada akidah Asy'ariyah, bahkan mereka mendukung. Nah, bahkan kebanyakan orang-orang yang mendukung kesyirikan di masa ini seperti sesajen, seperti perdukunan, banyak juga dari orang-orang Asy'ariyah. Nah, sudah. Ya baca. Qala syarih hafizahullah ta'ala yaquluna la ilaha illallah yafsirunaha la khaliqa illallah la yaqdiru ala al-ikhtira'i illallah. Hada tafsiruhum laha fahum la yata'addawna tauhid la yata'addawna tauhid rububiyyati yafsiruna la wa yufassiruna la ilaha illallah bima la yazidu an tauhid rububiyyati wala yata'arraduna li tauhidil uluhiyyati alladhi huwa matlub la ilaha illallah. Naam. Wa yaquluna, mereka ulama, kebanyakan ulama-ulama yang tidak memahami makna la ilaha illallah, wa yaquluna la ilaha illallah wa yufassirunaha la khaliqa illallah. Para ulama Asy'ariyah, ulama al-kalam, mereka menafsirkan la ilaha illallah dengan tafsir rububiyah. Tidak ada sang pencipta kecuali Allah. La yaqdiru 'ala al-ikhtira' illallah. Tidak ada yang mampu untuk mengadakan sesuatu, menciptakan sesuatu kecuali Allah. Hada tafsiruhum laha. Ini adalah penafsiran mereka terhadap makna la ilaha illallah, dan ini didapati di kutub-kutubnya mereka. Di pondok-pondok Asy'ariyah, di kitab-kitab mereka, pembahasan akidah, pembahasan berkaitan dengan la ilaha illallah selalu membahas tentang tauhid rububiyah. Fahum la yata'addawna tauhid rububiyah. Mereka enggak melampaui pembahasan berkaitan dengan tauhid rububiyah. Mutarnya di situ saja di masalah tauhid rububiyah. Wa yufassiruna la ilaha illallah bima la yazidu an tauhidir rububiyah. Mereka tafsirkan la ilaha illallah dengan pembahasan yang enggak lebih dari pembahasan tauhid rububiyah. Ya, mutarnya di situ aja. Wala yata'arraduna li tauhidil uluhiyah. Mereka tidak sedikit pun menyinggung tauhid uluhiyah karena konsekuensinya besar. Mereka akan dihadapkan dengan kontradiksi, maka dijauhkan ini. Karena akan merubah tatanan dan pakem, dan ini sesuatu yang luar biasa berat, mendobrak tatanan yang sudah pakem pada mereka. Nah,
Taib. Wala yata'arraduna li tauhidil uluhiyah alladhi huwa matlubun la ilaha illallah. Mereka enggak sama sekali menyinggung masalah tauhid uluhiyah yang sebenarnya itulah yang dituntut dalam realisasi kalimat la ilaha illallah. Qala syarih hafizallahu ta'ala iqra'u aqaidal mutakallimina tajiduna annahum yurakkizuna ala itsbati wujudillahi كأن الله فيه شك والاعتراف بأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت إلى آخره ولا يذكرون العبادة ولا يذكرون الألوهية أبدا هذا لا يزيد على دين المشركين الذين قال الله فيهم قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله يثبتون الرب ولكن يعبدون غيره ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, iqra'u ay bacaan. Kalau antum bisa baca lihatan sendiri. Naam. Kalau kamu enggak percaya, kalau ana ini dianggap mengada-ngadakan kedustaan pada mereka, baca sendiri mawujud di kitab-kitab mereka. Iqra'u aqaidal mutakallimin tajiduna annahum yurakkizuna ala itsbati wujudillah. Niscaya kamu akan dapati bahwasanya mereka menitik beratkan pada pembahasan itsbat wujudillah, adanya Allah. Bahwasanya dunia ini, bumi ini, alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ka'anna Allah fihi syakkun. Seakan-akan Allah itu padanya perkara yang meragukan. Naam. Wal i'tirafu bi annahu huwal khaliqu ar-raziqu al-muhyi al-mumitu ila akhirih. Dan juga al-i'tiraf, pengakuan bahwasanya Allah itulah sang pencipta, sang pemberi rizki, yang menghidupkan dan yang mematikan, dan yang selain daripada itu, dari makna-makna rububiyah. Wala yadhkuruna al-ibadata, mereka tidak sama sekali menyinggung masalah peribadatan. Wala yadhkuruna al-uluhiyata abada, tidak sekali-kali mereka menyinggung permasalahan uluhiyah. Hadza la yazidu ala dinil musyrikin. Yang demikian itu, penafsiran yang demikian itu tidaklah menambah sedikit pun dari agamanya kaum musyrikin. Maksudnya apa? Sama, enggak ada bedanya. Alladzina qala Allahu fihim, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mempersaksikan orang-orang musyrik, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Allah persaksikan akidah, keyakinan tauhidnya orang-orang musyrik, bahwasanya apabila mereka dikatakan kepada mereka, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi, siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan, siapa yang menghidupkan, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapa yang mengatur alam semesta segala urusan, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Dan ini persaksian dari Allah langsung. Yuthbituna rabba walakin ya'buduna ghairahu. Mereka mengisbat adanya Rabb, tapi mereka mengibadahi selainnya. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Allah persaksikan bahwasanya tindakan mereka itu adalah ibadah. Wa ya'buduna min dunillah, mereka itu beribadah kepada selain Allah. Apa-apa yang tidak dapat memudaratkan mereka tidak boleh memberikan manfaat. Hanya saja argumentasi mereka, wa yaquluna, peribadatan itu didasari atas apa? Haula'i syufa'auna indallah. Mereka adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dituju, yang dimaksud pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka ibadahi itu hanyalah perantara saja yang sekedar memberikan syafaat bagi mereka di sisi Allah. Naam. Qala syarih hafizallahu ta'ala ma yaquluna innahum yakhluquna wa yarzuquna walakinna yaquluna innahum syufa'a'u wasata'u lana usata'u lana 'indallah. Fal amru khatirun jiddan wa hunaka labsun katsirun lubsun. Kalau labsun pakaian. Kalau lubsun apa? Iltibas, kesamaran, kerancuan. Wa hunaka lubsun katsirun fi hadzal amr. Wa dhalla katsirun minan nasi bi hadzal lubsi. Ahsan. Baik. Ma yaqulun, mereka orang-orang musyrik tidaklah mengatakan innahum yakhluquna wa yarzuquna. Mereka yang kami ibadahi ini, berhala-berhala, pohon-pohon, batu-batu, orang-orang soleh. Kami tidaklah mengatakan kalau mereka itu menciptakan alam semesta. Kami tidak pula mengatakan kalau mereka itu memberikan rizki. Akan tetapi mereka mengatakan innahum syufa'a'u usata'u lana indallah. Mereka hanya pemberi syafaat, perantara bagi kami di sisi Allah. Fal amru khatirun jiddan, maka perkaranya ini sangat-sangat berbahaya.
Fahunaka lubsun katsirun fi hadzal amr. Kenapa? Karena di sana itu ada kerancuan yang banyak dalam perkara ini. Wa dhalla katsirun minan nasi bihadzal lubsi. Dan dengan kesamaran kerancuan ini plus ditambah kejahilan terhadap tauhid, plus ditambah sikap tidak respek untuk peduli dalam pengetahuan terhadap perkara-perkara agamanya, ini menambah kerancuan semakin rancu. Wa dhalla katsirun minan nasi bihadzal lubsi. Sesat kebanyakan orang-orang atau kebanyakan manusia itu sesat dengan sebab kerancuannya ini. Ayo. Alladzina yukhlasu alladzi yukhlisu at-tauhid wa yubayyinu ma'na la ilaha illallah yaquluna hadza yukaffirul muslimina. Naam. Ada di sana propaganda alladzi yukhlisu at-tauhid, orang yang memurnikan tauhid, wa yubayyinu ma'na la ilaha illallah yaquluna hadza yukaffirul muslimin. Ini orang-orang mengkafirkan orang muslim. Nah, ini propaganda ini adalah propagandanya pemikiran Murji'ah, terkhusus di masa-masa di kurun waktu 20 tahun, 25 tahun ini berkembang pesat, atau di kurun waktu 20 tahunan. Murji'atul Asr, yang mereka mengatakan masalah takfir terhadap pelaku kesyirikan akbar dan pelaku kekufuran akbar, ini sebagai tindakan takfiri, mengkafirkan orang-orang muslim. Kenapa? Karena pemikiran yang mendasar pada mereka itu membatasi kekufuran itu hanya pada al-juhud, ketika didasari dengan pengingkaran di dalam hati. Kalau tidak didasari oleh pengingkaran di dalam hati, maka tidak bisa dikafirkan. Ini propaganda Murji'ah yang kemudian para ulama, terkhusus Lajnah Daimah dan ulama di Najd, itu gigih dalam memperjuangkan dan meluruskan permasalahan ini. Nahnu nabra'u ila Allahi min alladhi yukaffirul muslimina. Nahnu ma nukaffir illa man kafarahu Allahu wa rasuluhu. Falladhi la yuhaqqiqu la ilaha illallah qad kafarahu Allahu wa rasuluhu. Naam. Syekh di sini mengatakan karena yang diserang ini adalah para ulama Najd, ulama dakwah, para aimatud dakwah, dan propaganda ini menjurusnya adalah ke Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, karena risalah-risalah beliau berkaitan dengan permasalahan tauhid dan syirik, penjelasan terhadap ahli tauhid dan ahli syirik. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, nahnu nabra'u ilallahi minalladzi yukaffirul muslimin. Kami berlepas diri kepada Allah dari orang-orang yang mengkafir-kafirkan orang muslim, ay takfiriyun, khawarij. Nahnu ma nukaffiru illa man kafarahu Allah wa rasuluhu. Kami tidaklah mengkafirkan, memvonis kekufuran kecuali kepada siapa yang Allah dan Rasulnya telah menghukumi dengan kekafiran. Falladzi la yuhaqqiqu la ilaha illallah qad kafarahu Allah wa rasuluhu. Sekarang orang yang tidak mewujudkan, mentahqiq, merealisasikan la ilaha illallah, ini adalah orang yang Allah dan Rasulnya itu telah mengkafirkan. Maka orang kafir itu bukan orang muslim. Secara asalnya orang kafir itu bukanlah orang muslim, sehingga bisa dikatakan kami mengkafirkan orang muslim. Naam. Maka siapa saja yang telah tetap kekafirannya bersamaan dengan terkumpulnya syarat-syaratnya, terkumpul dan ternafikannya mawani'nya, pencegah-pencegah, penghalang-penghalang untuk dikafirkan, maka dia harus dikafirkan. Dan barang siapa yang ragu dalam kekafiran orang tersebut atau bahkan justru membenarkannya, maka ini perkaranya sangat-sangat berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Nah, dan termasuk dari propaganda di masa-masa ini dari orang-orang yang berpemikiran Murji'ah, yang pertama adalah pembatasan mereka bahwasanya kekafiran atau vonis kafir itu yang pertama harus perkara yang disepakati. Maksudnya ulama ijma' bahwasanya orang ini kafir. Berarti mereka mempersyaratkan untuk penegakan vonis takfir atau vonis kafir harus dipersyaratkan padanya ijma'. Ini propaganda mereka. Jawabannya dikatakan bahwasanya ijma' itu bukanlah satu-satunya dalil dalam syariat. Ijma' bukanlah satu-satunya dalil dalam syariat. Bahkan di sana ada Alkitab dan Sunnah. Maka barang siapa yang Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah telah menghukumi pelaku kekafiran dan pelaku kesyirikan sebagai kafir atau sebagai musyrik, maka wajib bagi kita untuk menghukumi
atas kekafiran orang tersebut dalam rangka ittiba'an li kalamillah, dalam rangka kita mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula kita mengikuti apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Sehingga takfir ini hukum syar'i. Maka wajib untuk mengembalikannya kepada dalil-dalil syar'i. Dan dalil-dalil syar'i tidak dipersyaratkan tetapnya atau berlakunya itu dengan ijma'. Seandainya tidak ada ijma', Al-Qur'an dan sunnah tetap tegak. Naam. Dan tidaklah berlaku dan tidaklah ada ijma' itu kecuali bersandar pada Alkitab dan As-Sunnah. Makanya dikatakan illa antarau kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan. Katanya Nabi SAW, kecuali apabila engkau melihat kekufuran yang nyata, yang kamu memiliki burhan, dalil di sisi Allah. Maksudnya ada dalilnya dari Allah dan dari Rasulnya. Hadits ini menunjukkan tidak dipersyaratkan ijma' dalam menetapkan kekufuran dan kesyirikan pada seseorang. Propaganda yang kedua yang didengung-dengungkan oleh pemikiran irja itu hasru al-kufri fil juhud, membatasi kekufuran hanya pada pengingkaran. Maksudnya mereka, kekufuran itu tidak mungkin terrealisasi kecuali disertai dengan penolakan, pengingkaran. Mereka berdalil bahwasanya orang-orang musyrik di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dikafirkan ketika mereka dikatakan kepada mereka qulu la ilaha illallah. Katakan, ucapkan la ilaha illallah. Mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida. Mereka menolak. Berarti sebab kekufurannya mereka itu apa? Juhud, penolakan. Maka bagaimana bisa disamakan orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah kemudian dikafirkan? Di zaman ini orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah berarti tidak bisa dikafirkan. Kenapa? Karena mereka membenarkan Al-Qur'an dan mereka beriman kepada Nabi SAW. Dan ini syubhat dari mereka. Dan bantahannya sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam risalah beliau Kasyfus Syubhat, bahwasanya para fuqaha semuanya telah bersepakat di kitab-kitab mereka meletakkan sebuah babu riddah atau babu hukmil murtad. Mereka meletakkan sebuah bab hukum murtad dan dibahas di situ anwa'ur riddah, macam-macam kemurtadan yang banyak di mana tidak dibatasi padanya kekufuran itu hanya pada pengingkaran. Terkadang kekufuran terjadi pada amalan, walaupun tidak disertai dengan keyakinan seperti mencela Allah, mencela Rasulnya, menginjak Al-Quran, dan banyak sekali jenis-jenis kekufuran. Yang ketiga, di atas pendapat ini tadi, membatasi kekufuran hanya pada juhud, pengingkaran. Berarti kalau kamu mencela Allah, kamu mencela Rasulnya, kamu injak Al-Quran, tapi tidak didasari dalam hati, pengingkaran dalam hati, imanmu tetap sempurna. Ini konsekuensi dari pemikiran ini. Yang berikutnya, propaganda yang ketiga, mereka mengatakan tidak bisa dikafirkan seorang muslim itu dengan hanya amalan atau ucapan. Kekafiran itu hanya bisa tegak dengan amalan hati. Maka tidak bisa orang itu dikafirkan kecuali jika dia meyakini kekufuran itu di dalam hatinya. Adapun sekedar mengucapkan lafaz kufur, hanya beramal amalan kufur, maka yang demikian tidak bisa dikafirkan. Ini pemikiran mereka. Yang keempat, mereka memutlakkan, menggeneralisir bahwasanya dispensasi udzur terhadap penyembah kuburan, terhadap pengagung kuburan, mereka generalisir bahwasanya mereka itu diberi udzur. Kenapa? Karena dunia Islam ini sedang dilanda dengan kejahilan yang akut terhadap hakikat la ilaha illallah. Jadi mereka memutlakkan begitu. Sama saja apakah itu di negara Islam yang syiar-syiar Islam itu tegak, yang ilmu-ilmu syariat itu tersebar luas, maupun di pelosok pedalaman. Mereka memutlakkan secara mutlak tentang udzur terhadap kejahilan bagi pelaku kesyirikan besar. Yang kelima, dan ini yang sering dibahas pada pemikiran Murji'ah kontemporer gaya baru, mereka menyatakan bahwasanya amalan zahir itu hanya syarat kesempurnaan iman. Syartu kamalil iman. Amal jawarih itu syartu kamalil iman. Maksudnya apa? Mereka mengatakan berarti konsekuensinya seseorang yang tidak beramal itu imannya tetap. Seseorang yang meninggalkan amalan jawarih secara total, jinsul amal, mereka tinggalkan secara total, maka imannya tetap. Hanya saja imannya kurang, tidak sempurna, tapi imannya tetap. Adapun akidah ahli sunnah, sebagaimana telah kita bahas, bahwasanya permasalahan amal itu tarku jinsil amal, meninggalkan jenis amal. Apa jenis amal itu? Amalan itu secara keseluruhan ini adalah kekufuran.
konsekuensinya adalah kekufuran. Makanya ibarah-ibarah seperti ini termasuk kalam yang mujmal. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah dikritisi oleh beberapa ulama berkaitan dengan ibarah ini, syartu kamal fil iman. Para ulama yang memberikan uzur tetap mengkritisi bahwasanya lafaz ini mujmal, bisa ditarik ambigu, bisa ditarik ke sana kemari. Kenapa? Karena memberikan kesan bahwasanya berarti amalan itu hanya sekedar penyempurna keimanan. Dalam artian kalau amalan enggak ada berarti iman itu sempurna. Ini hakikat akidah dari Murji'ah. Tapi ulama yang memberikan uzur membawa kalamnya Syekh Al-Albani dalam ungkapan syartu kamal iman, maksudnya iman itu konsekuensinya adalah amalan. Jika sebagian amalan itu ditinggalkan, maka konsekuensinya adalah berkurang keimanannya. Jika amalan-amalan itu dikerjakan, maka konsekuensinya bertambah keimanannya. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya saja ungkapan seperti ini dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang condong kepada pemikiran irja. Nah, ini 5 propaganda terbesar dari pemikiran irja di masa ini. Barakallahu fiik. Dan Lajnah Daimah telah membahas permasalahan ini. Di antaranya Syekh waktu itu diketuai oleh Syekh bin Baz. Ada seorang penulis namanya Syukri atau dia menulis sebuah karya tulis yang kemudian dibantah oleh Lajnah Daimah bahwasanya ini mengusung pemikiran irja. Dan kitab ini diberi muqaddimah, diberi takdim oleh salah seorang syekh yang antum semua ma'ruf. Kita sebutkan di sini dalam rangka penyampaian saja apa yang sudah dibahas di kalangan para ulama. Sudah meninggal penulisnya rahimahullah wa ghafarallahu lah, yaitu Ali Hasan Al-Halabi. Beliau membuat muqaddimah dalam risalah yang ditulis oleh Syukri. Yang dibantah oleh Lajnah Daimah yang waktu itu Syekh bin Baz masih hidup. Selang beberapa tahun, 2 tahun setelah itu keluarlah At-Tahdhir min Fitnatit Takfir dan Shayhatun Nadhir. Kitab yang pertama, risalah yang pertama judulnya At-Tahdhir min Fitnatit Takfir. Tahdir dari fitnah takfir. Ini ditulis oleh Ali Hasan Al-Halabi. Selang 7 bulan berikutnya keluar Shayhatun Nadhir, teriakan orang yang memberi peringatan. Sama, intinya membatasi kekufuran itu hanya pada juhud. Yang kemudian 2 tahun setelah risalah itu berlalu, dibantah oleh Lajnah Daimah yang pada waktu itu sudah diketuai oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Syekh bin Baz sudah meninggal. Nah, pemikiran ini tahun demi tahun selama 7 tahun fitnah terjadi, tarik ulur, dan Syekh Al-Albani salah satunya Syekh Al-Albani kemudian banyak disandarkan atau dikritisi oleh beberapa ulama karena sebab salah satunya adalah Ali Hasan Al-Halabi yang banyak bersandar dengan kalam-kalamnya Syekh Al-Albani yang mujmal, sehingga Syekh Al-Albani menjadi jelek citranya di situ. Nah, ciri khas dari Ali Al-Halabi dalam menukil itu selalu memotong kalam ulama. Jadi dia di dalam kitabnya Fitnatut Takfir itu, At-Tahdhir min Fitnatit Takfir, dia nukil kalamnya Ibnu Hazm, dia nukil kalamnya Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah, tapi sepotong tidak diteruskan. Terusannya itu tidak diteruskan. Nah, ini kemudian dibantah oleh Lajnah Daimah bahwasanya dia ini yabtur al-kalam, suka memotong-motong kalam sesuai dengan untuk membenarkan apa yang dia yakini. Nah, ini kemudian dibantah oleh Lajnah Daimah dan terjadilah pergolakan fitnah sebagaimana antum ketahui. Kemudian fitnah yang berikutnya meluas, tidak berkaitan dengan permasalahan irja ini, atau dia juga asal dari turunan dari permasalahan irja ini, yaitu tausi' dairah ahli sunnah, meluaskan lingkup ahli sunnah. Jadi ahli sunnah itu semua firqah kecuali Rafidhah dan Sufi. Makanya semua berusaha untuk dirangkul. Jadi fitnah demi fitnah terjadi selama hampir 20 tahun atau 15 tahun lamanya. Makanya kemudian juga berimbas di Indonesia ini salah satunya. Dan kebanyakan juga yang berbicara dalam permasalahan ini atau para dai-dainya, banyak juga di antara mereka yang sebenarnya juga tidak banyak tahu tentang permasalahannya atau tidak membaca atau kurang dalam meneliti apa yang kasus permasalahan yang sedang terjadi. Nah, dan banyak juga yang ikut-ikutan. Begitu. Baik, lanjut. قال المؤلف رحمه الله تعالى فاعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات. قال الشارح حفظه الله تعالى هذه الكلمة لها ركنان هما نفي وإثبات
فلا يكفي النفي ولا يكفي الإثبات بل لابد من الاثنين مقترنين كما قال تعالى فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ما قال يكفر بالطاغوت فقط بل قال ويؤمن بالله ولا قال من يؤمن بالله ولم يذكر الكفر بالطاغوت لا بد من الاثنين. Naam, Syekh menjelaskan fa'lam anna hadhil kalimata nafyun wa isbat. Kalimat la ilaha illallah ini nafi dan isbat. Hadhil kalimata laha ruknan, ada dua rukun, yaitu huma nafyun wa isbat. Fala yakfi nafyu wa la yakfi al-isbat. Enggak cukup cuma nafi saja dan enggak cukup pula cuma isbat saja. Bal la budda minal itsnain muqtaranain. Bahkan harus dua itu beriringan. Kama qala ta'ala faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, barang siapa yang kufur terhadap taghut, enggak cukup cuma sekedar kufur terhadap taghut, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, ai nafi dan isbat. Maqal, Allah tidak berfirman yakfur bit-taghut faqat. Bal qala wa yu'min billah, bahkan Allah mengatakan dan beriman kepada Allah. Siapa yang kufur terhadap taghut dan dia juga beriman kepada Allah. Wala qala, dan juga tidaklah mengatakan man yu'min billah dengan isbat saja. Walam yadhkuril kufra bit-taghut, tanpa menyebutkan kekufuran terhadap taghut. Bahkan Allah katakan beriringan, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah, ay la budda minal isnain. Harus dua ini berjalan beriringan. Karena tauhid itu tidak terbagi. Tauhid tidak terbagi dalam artian tidak ada juz'iyatnya. Kalau jatuh dalam permasalahan tauhid, maka runtuh seluruh tauhid. Orang yang sujud kepada selain Allah walaupun 2 detik, maka dia kufur keluar dari Islam. Orang yang melakukan kesyirikan walaupun sekali saja dalam hidupnya, maka dia kufur dengan sebab kesyirikan dia tersebut, jika dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'am. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafyul ilahiyati amma siwallahi subhanahu wa ta'ala minal mursalina hatta Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa minal malaikati hatta Jibrila fadlan an ghairihima minal anbiya'i was-salihin wa itsbatuha lillahi azza wa jalla. Qala syarih hafizallahu ta'ala nafyul ilahiyati an kulli ma yu'badu min dunillah minal makhluqati walau kana min aslahis salihin fa aslahul bashari huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa aslahul malaika huwa Jibrila wa ma'a Jibrilu wa ma'a hadha law anna ahadan ya'budu Jibrila aw ya'budu Muhammadan fa innahu yakunu musyrikan khalidan fin nari lianna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadan la minal malaikati wala minal anbiya'i wala minas salihin wala minal asjari wal ahjar walihada yaqul wala yushrik bi'ibadati rabbih ahadan hadha 'amun wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an ay syai'un hadha nafyun 'amun wal manfi nakiratun an-nakiratu fi siyaqin nafi ta'um kullu syai'in ta'ummu kullu syai'in. Na'am. Baik. Nafyu al-ilahiyah amma siwallahi subhanahu wa ta'ala minal mursalin hatta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa minal malaikati hatta Jibrila fadlan an ghairihima minal anbiya'i was salihin wa itsbatuha lillah. Maksudnya menafikan di sini dari rukun yang pertama, yaitu penafian. Kamu nafikan segala sesuatu yang selain Allah, baik dari kalangan para rasul, bahkan walaupun itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga dari kalangan para malaikat, bahkan meskipun itu Jibril. Fadlan an ghairihima minal anbiya'i was salihin. Lebih-lebih lagi yang selain dari keduanya, dari kalangan para nabi dan orang saleh. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ingin memberikan contoh. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja dan malaikat Jibril saja tidak boleh untuk antum jadikan sekutu bagi Allah, lebih-lebih yang selain mereka. Wa itsbatuha lillah, dan mengisbat ibadah itu, ilahiyah itu hanya untuk Allah saja. Berkata pensyarah, nafyu al-ilahiyah an kulli ma yu'badu min dunillah, menafikan al-ilahiyah dari segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, minal makhluqat, dari makhluk-makhluk, walau kana min aslahis salihin, meskipun itu dari sesoleh-solehnya orang soleh. Dikasih contoh kemudian, wa aslahul bashari huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling saleh ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aslahul malaikati huwa Jibril. Yang paling saleh dari kalangan malaikat ya Jibril. Wa ma'a hadza, bersama dengan itu, law anna ahadan ya'budu Jibrila aw ya'budu Muhammadan fa innahu yakunu musyrikan khalidan finnar.
Bersama dengan itu, seandainya seseorang beribadah menyembah Jibril atau menyembah Muhammad, maka sesungguhnya dia adalah musyrik kekal di dalam neraka. Li'anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun. Karena Allah tidak ridha untuk dipersekutukan dengan siapapun itu. La minal malaikah, tidak dari kalangan malaikat, wala minal anbiya, tidak pula dari kalangan para nabi, wala minas salihin, tidak pula dari kalangan orang-orang saleh, wala minal asyari wal ahjar, tidak pula dari kalangan pohon-pohon maupun batu-batu. Walihada yaqul, oleh karena itu Allah berfirman, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Allah berfirman dalam surat Al-Kahf, dan dia tidak mempersekutukan dalam peribadatan Rabbnya ahadan, dengan seorang pun. Hada am. Ahadan nakirah am, dan nakirah dalam tekstual nahi ini faidahnya umum, mencakup segala sesuatu. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ibadahilah Allah dan jangan kamu persekutukan dengannya satupun. Syai'an ayya syai'in, apapun itu. Hada nafyun am. Ini adalah penafian yang sifatnya itu umum. Wal manfi nakirah. Sementara yang dinafikan itu adalah nakirah tekstualnya, syai'an dan ahadan. Wan nakiratu fi siyaqin nafi ta'ummu kulla syai'in. Ini kaidah usuliyah. Nakirah dalam tekstual nafi berfaedah umum. Sebagaimana dikatakan As-Sa'di dalam mandumahnya, wan nakiratu fi siyaqin nafi tu'til umuma au siyaqin nahi. Dan nakirah dalam tekstual nafi itu memberikan faedah umum. Begitu pula dalam tekstual nahi, larangan. Baik. Kita selesaikan sampai tafsir terhadap la ilaha illallah yang disebutkan oleh pensyarah di sini. Ada 5 penafsiran. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, idza fahimta dzalika fata'ammalul uluhiyata fata'ammal uluhiyata allati athbataha Allah ta'ala li nafsihi wa nafaha an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Jibril wa ghairihima an yakuna lahum minha mithqala habatin min khardalin. Naam. Idza fahimta dzalika, kalau antum sudah memahami yang demikian, apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak rela untuk dipersekutukan meskipun itu dengan makhluk-makhluk yang agung. Fata'ammal al-uluhiyah allati athbataha Allah taala li nafsihi. Maka renungkan makna uluhiyah yang Allah telah tetapkan bagi dirinya sendiri. Wa nafaha an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Jibril wa ghairihima an yakuna lahum minha mithqala habatin min khardal. Dan Allah nafikan itu bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Jibril dan yang selain keduanya, untuk mereka itu memiliki minha dari uluhiyah itu meskipun seberat biji sawi atau partikel yang paling kecil sedikit pun. Enggak berhak mereka, enggak ada hak sedikit pun, enggak punya saham sedikit pun dalam uluhiyah. Naam. Qala syarih hafizallahu ta'ala, al-uluhiyatu ma'naha al-ibadatu wa min huna ghalata kathiruna fi tafsiri la ilaha illallah wa fasaruha bighairi tafsiriha. Min dzalik, na'am, al-uluhiyah itu maknanya al-ibadah. Wa min huna ghalata katsirun fi tafsir la ilaha illallah wa fassaruha bighairi tafsiriha. Makanya dari sini banyak orang yang salah dalam menafsirkan la ilaha illallah. Mereka tafsirkan bukan dengan penafsirannya. Wa min dzalika, dan di antara yang demikian itu Syekh menyebutkan di sini 5 taifah, 5 kelompok yang menafsirkan la ilaha illallah ini. Na'am. Al-awwalu tafsiru ahli wahdatil wujudi li kalimatit tauhid. Yang pertama tafsir ahli wahdatil wujud li kalimatit tauhid. Jadi ahli wahdatil wujud menafsirkan tauhid la ilaha illallah dengan penafsirannya. Fa ahlu wahdatil wujudi Ibnu Arabi wa atba'ahu yaquluna la ilaha illallah la ma'budun illallah aw la ilaha mawjudun illallah. Ma'na hadha anna kulla معبودات كلها هي الله لأن عندهم أن الوجود لا ينقسم بين خالق ومخلوق هو كله هو الله. هذا معنى أنهم أهل وحدة الوجود يجعلون الوجود يتحد ولا ينقسم كله هو الله مهما عبد الإنسان من شيء فإنه قد عبد الله الذي عبد البقر والذي عبد الصنم والذي عبد الحجر والذي عبد البشر والذي عبد الملائكة كلهم يعبدون الله لأن الله هو الوجود المطلق. Naam, tafsir yang pertama dari fa'ahlu wahdatil wujud dipelopori oleh Ibnu Arabi wa atba'uhu. Ibnu Arabi Muhammad bin Ali masyhur dijuluki dengan Muhyiddin. Apa artinya? Yang menghidupkan agama. Wa ila dia mumituddin, harusnya orang yang membunuh, yang mematikan agama, dari Andalus, Ibnu Arabi.
yang menjadi tokoh pemikiran wahdatul wujud. Mereka mengatakan la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Mereka katakan tidak ada yang diibadahi itu kecuali Allah. Berarti segala sesuatu yang diibadahi itu ada hakikatnya adalah Allah. Atau mereka tafsirkan la ilaha mawjudun illallah. Tidak ada ilah yang ada kecuali itu hakikat dari Allah. Makna hada maknanya anna kullal ma'budati kullaha hiya Allah. Maknanya berarti semua ma'budat ini semuanya itu Allah hakikatnya. Lianna indahum anna al-wujuda la yanqasimu baina khaliqin wa makhluk. Karena mereka meyakini wujud, segala yang wujud itu enggak bisa terpisah. Enggak boleh terbagi antara khaliq dan makhluk. Siapa yang membagi berarti dia musyrik. Siapa yang membagi wujud ke dalam khaliq dan makhluk berarti dia musyrik menyekutukan Allah. Begitu pemahaman mereka. Huwa kulluhu huwallah. Semua yang wujud ini adalah Allah Ta'ala Allah amma yaqulun. Ada makna annahum ahlu wahdatil wujud. Yaj'aluna al-wujuda yattahidu wa la yanqasimu. Inilah kenapa mereka dinamakan wahdatul wujud, karena mereka menjadikan segala sesuatu yang ada itu hakikatnya adalah satu, tidak terbagi. Kulluhu huwallah. Makanya dia sendiri juga Allah katanya. Mahma abada al-insanu min syai'in fa innahu qad abadallaha. Betapapun seorang manusia itu beribadah kepada apapun itu, sejatinya menurut mereka telah beribadah kepada Allah. Alladzi abadal baqarah, yang beribadah kepada sapi. Ada enggak yang beribadah kepada sapi? Ada. Walladzi abadas sanama, yang juga beribadah kepada sanam. Walladzi abadal hajara, yang beribadah kepada hajar, batu. Walladzi abadal bashara, yang beribadah kepada manusia. Walladzi abadal malaikata, yang beribadah kepada malaikat. Kulluhum ya'budun Allah, katanya mereka. Semuanya itu hakikatnya sedang beribadah kepada Allah. Kenapa? Li'annallaha huwal wujudul mutlaq. Karena Allah itu adalah wujud al-mutlaq yang tidak ada selainnya kecuali Allah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Naam. والذي يقول إن الوجود ينقسم إلى قسمين إلى خالق ومخلوق يقولون عنه إن هذا مشرك. نعم. والذي يقول إن الوجود ينقسم إلى قسمين إلى خالق ومخلوق يقولون عنه إن هذا مشرك. Orang yang mengatakan kalau wujud itu terbagi dua, berarti kamu musyrik. Karena tauhid, ya maknanya enggak ada la wujuda illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Mereka katakan gitu. Ayo. فلا يكون موحدا عندهم إلا من قال إن الوجود شيء واحد هو الله ومهما عبدت ومهما عبدت من هذا الكون من أشجار أو أحجار أو أصنام أو طواغيت فإنك تعبد الله. Naam. Mereka mengatakan fala yakunu muwahhidan indahum illa man qala innal wujuda syai'un wahidun huwallah. Tidak ada ahli tauhid di sisi mereka kecuali yang berpendapat bahwasanya wujud ini adalah satu kesatuan yang satu, yaitu Allah, segala yang wujud. Maka betapapun kamu beribadah pada apa saja yang ada di alam semesta ini, baik itu pohon, batu, berhala, taghut, maka sejatinya kamu sedang beribadah kepada Allah. Li'anna hadha huwallah. Naam. لأن هذا الله وبهذه المناسبة فإنه يغلط بعض العوام يقول ولا معبود سواك ولكن لو قال لا معبود بحق سواك وهذا يوافق قول أهل وحدة الوجود فلو زاد كلمة بحق صح لأن ما سواه معبود بالباطل قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Naam. Mereka mengatakan طيب وبهذه المناسبة فإنه يغلط بعض العوام. Dengan ini penafsiran la ilaha illallah sebagai la mawjudun atau la ilaha mawjudun illallah, banyak orang awam yang jatuh dalam kesalahan. Yaqulu wala ma'buda siwaka. Mereka mengatakan tidak ada sesembahan kecuali engkau. Salah atau benar ini? Hah? Kalau dikatakan tidak ada sesembahan kecuali engkau, benar atau salah? Hah? Salah. Benar atau salah? La ma'buda siwaka, tidak ada sesembahan kecuali engkau. Salah. Kenapa? Karena pada hakikatnya sesembahan-sesembahan itu ada. Berarti kalau kamu katakan la ma'buda siwaka, berarti segala sesembahan itu tidaklah kecuali Allah. Ini wahdatul wujud. Tapi orang awam kan tidak meyakini seperti itu. Paham? Tapi lafadznya ini harus ditinggalkan karena mujmal, bisa ditunggangi, paham? Bisa ditunggangi oleh pemikiran wahdatul wujud tadi. Naam. Walakin law qala la ma'buda bihaqqin siwaka wa hada yuwafiqu walakin law qala la ma'buda bihaqqin
siwaka. Akan tetapi seandainya orang awam tadi mengatakan la ma'buda bihaqqin siwaka, ini yang dimaukan, yang dibenarkan. Naam. Wa hada yuwafiqu qaula ahli wihdatil wujud. Jadi ucapan mereka la ma'buda siwaka ini mencocoki ucapannya ahli wihdatil wujud karena muhtamal, lafadznya mujmal. Naam. Falau zada kalimata bihaqqin sahha. Seandainya ditambah dengan kait bihaqqin menjadi sahih. Li'anna ma siwahu ma'budun bil batil. Karena banyak yang selain Allah itu juga diibadahi oleh manusia, tapi diibadahi dengan batil. Qala ta'ala, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal 'aliyyul kabir." Yang demikian itu bahwasanya Allah itulah yang hak dan apa saja yang diibadahi selain Allah dialah yang batil. Wa anna Allaha huwal 'aliyyul kabir, dan bahwasanya Allah itulah yang maha tinggi lagi maha besar. Kita cukupkan sampai di sini. Nah, terlalu panjang ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.